Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Firdaus. Saya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Fakir Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Pernahkah kita mendengar kata keracak, cerih, atau tanglung? Jangan merasa aneh. Seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut. Yang saya tahu, keracak artinya melonjak-lonjak atau laju. Cerih berarti sisa atau ampas. Sedangkan tanglung adalah lentera dari kata kertas atau lampion di KBBI. Ada begitu banyak khazanah kata yang sering kali tak terucap dan terungkap, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan kita, teman-teman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Agaknya kita memakai pola pikir yang salah. Kamus bahasa diperuntukkan hanya bagi mereka yang pemula dalam bahasa atau orang non-pribumi. Kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan dan tulisan sejak usia dini, paling tidak sewaktu sekolah. Jadi tidak ada mendesakan atau mempelajari kamus bahasa Indonesia. Padahal teman-teman, pengetahuan berbahasa kita jauhlah dari kata sempurna. Dan begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Dan seolah-olah merasa jumawa untuk belajar pada sumber kekayaan bahasa, yakni kamus. Lanjut teman-teman. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita makin diparah dengan saling sengkarutnya kita dalam bercakap. Dengan fasih kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan kita yang kita lakukan. Misalnya teman-teman, alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih kata sorry. Atau menyebut boring daripada bosan. Barangkali penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan agar terlihat hebat di hadapan lawan bicara kita tersebut. Dan slide berikutnya adalah hal-hal yang sama terjadi dengan penamaan tempat atau produk. Kalau kita keluar rumah, di sepanjang jalan kita pasti akan menemukan begitu banyak kosakata bahasa asing yang bertebaran di papan nama gerai, rumah atau rumah makan, penginapan, dan lain-lain. Tujuannya sangat jelas, yakni agar tempat-tempat itu berkesan elitis, menaikkan gengsi secara negatif. Kita lantas bisa menyimpulkan bahwa Indonesia tidaklah elitis, tidak mampu menaikkan gengsi. Jadi di sini menyimpulkan kita tidak boleh gengsi. Dan di slide selanjutnya adalah sejak diserukan dalam Kongres Pemuda tahun 1928, lalu diresmikan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ini menjadi salah satu penanda utama dari entitas kebangsaan kita. Ia hadir sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Dengan kata lain, bahasa Indonesia dipilih sebagai perekat di antara keanekaragaman bahasa-bahasa lokal
yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia berada di atas semua bahasa lokal. Maka martabat bangsa kita sejatinya diperuntukkan ketika kita malah menjadi seorang fakir dalam bahasa Indonesia. Kita harus lebih percaya diri dengan memakai terminologi bahasa asing daripada khazanah kita, bahasa Indonesia. Jika hal itu tidak kita sadari, bisa-bisa bahasa kita menjadi kelas 2 di tanah airnya sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan kembali. Berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Bukannya nampak keren, malahan menjadi terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong campur adukan dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menurut hemat saya malah menunjukkan tingkat pengetahuan kita yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia dan setengah tahu bahasa asing. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.